Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursari. Baik, kembalinya saya di sini untuk menganalisis kesalahan berbahasa yang terdapat pada koran. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama adalah kesalahan ejaan, yakni terdapat pada paragraf ke-8, yakni Pak Airlangga pakai songkok Bugis dan Pak Adis Kadir pakai pasapu alias patondro. Konsepnya begitu dan akan dikawal oleh 60 panitia yang juga mengenakan pakaian adat. Jadi kesalahannya di sini ialah ketika memakai atau menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, jadi kita perlu menggunakan huruf miring pada bahasa daerah atau bahasa asing tersebut. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah kesalahan ejaan juga, yakni terdapat pada paragraf ke-12. Nah, di situ menyebutkan bahwa selain Airlangga dari rombongan DPRD Partai Golkar, HUT MKG dari seluruh provinsi di Indonesia. Untuk peserta di dalam ruangan sekitar 800 orang karena kita tetap menerapkan protokoler kesehatan. Nah, kita bisa lihat sendiri kesalahannya di situ ialah kesalahan ejaan. Seharusnya ialah protokol kesehatan, bukan protokoler kesehatan. Kita lanjut. Kesalahan sintaksis. Jadi kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu kesalahan sintaksis. Nah, kesalahan sintaksis ini adalah kesalahan yang berhubungan dengan bidang kata kalimat yang menyangkut urutan kata, susunan frasa, klausa, kepaduan, dan logika kalimat. Nah, agar sebuah tulisan itu komunikatif antara penulis dengan pembacanya, tingkat keterpahaman pengetahuan umum dan keseluruhan harapan antara penulis dan pembacanya harus terjadi. Kesalahan pada sintaksis dapat menyebabkan terputusnya komunikasi antara penulis dan pembacanya. Nah, seperti kesalahan pada paragraf ke-9, yakni pemindahan status ibu kota negara dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama dengan pemindahan status ibu kota negara yang direncanakan pada semester 1 tahun 2024. Jadi seharusnya ialah tahapan pertama dengan pemindahan status ibu kota negara yang direncanakan pada awal tahun 2024. Jadi situ ada pengurangan kata sekaligus perbaikan kata. Kemudian kita lanjut. Pemakaian huruf. Nah, yakni terdapat pada paragraf ke-3. Nah, berbunyi wisuda periode awal tahun ini dilaksanakan secara balance, artinya menggabungkan luring dan daring. Hanya wisudawan terbaik setiap fakultas dan program yang hadir langsung di menara pinisi bersama orang tuanya. Nah, kesalahan yang terdapat di sini ialah kata balance, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ketika terdapat bahasa asing, kata asing, atau bahasa daerah itu harus menggunakan kata miring atau huruf miring. Jadi situ seharusnya adalah huruf miring. Lanjut. Nah, kemudian kesalahan ejaan lagi, yakni terdapat pada paragraf ke-6 yang berbunyi, semoga ini penanda kebaikan yang diwisuda di awal tahun 2022. Meski dilaksanakan di masa pandemi, namun tak mengurangi makna dari profesi wisuda, ujar Prof. Husain. Nah, perbaikannya ialah, yakni pada saat tanda kutip digunakan, maka tanda koma di akhir tanda kutip harus ditulis sesudah tanda kutip kemudian diikuti tanda koma. Jadi seharusnya itu adalah semoga ini penanda kebaikan di wisuda di awal tahun 2022. Meski dilaksanakan di masa pandemi, namun tak mengurangi makna dari profesi wisuda. Jadi seharusnya di situ ialah tanda kutip terlebih dahulu baru tanda koma setelahnya. Nah, kesalahan yang kedua terdapat pada kata tak. Seharusnya di situ menggunakan bahasa baku jadi tidak. Kemudian kita lanjut lagi.
Ya, yakni pada paragraf keempat. Launching dilaksanakan dengan menggunakan metode tatap muka dan via Zoom meeting yang diikuti seluruh kepala SD MI seluruh. Nah, pasti kita sudah tahu bahwa ketika menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah harus memakai huruf miring. Jadi situ seharusnya menggunakan huruf miring. Next. Kesalahan morfologi. Jadi teman-teman, kesalahan morfologi itu ialah kesalahan yang disebabkan salah memilih afiks, salah menggunakan kata, salah menggunakan kata ulang, salah menyusun kata majemuk, dan salah memilih bentuk kata. Seperti pada paragraf ketiga, yakni patroli gabungan ini merupakan salah satu upaya untuk menegakkan aturan perkarantinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Jadi seharusnya kata perkarantinaan itu dipisah menjadi per ada kata kurang di situ atau tanda penghalang di situ, jadi perkarantinaan. Next. Nah, kesalahan ejaan seperti yang terdapat pada judulnya, yakni Jelang HUT Hotel Santika gelar Dor Darah. Jadi di situ salah, bukan Dor Darah tetapi donor darah. Itu adalah kesalahan ejaan. Next. Nah, sama halnya seperti yang tadi, ini juga kesalahan ejaan. Pengembangan Al-Quran tanggung jawab bersama. Nah, perbaikannya ialah budiman, pengembangan Al-Quran menjadi tanggung jawab bersama. Jadi perlu kita perbaiki penulisan kata tersebut. Next. Nah, ini juga ialah kesalahan ejaan, yakni terdapat pada paragraf kelima. Akibat dari kesalahpahaman tentang Islam, realitas ini bias terlihat dari banyak konten bernuansa Islam menjadi atau mendapat banyak tanggapan negatif lantaran dianggap tidak sesuai dengan nilai humanis Indonesia. Nah, perbaikannya ialah akibat kesalahpahaman. Jadi tadi itu pada koran tersebut itu menuliskan kesalahkaprahan. Jadi seharusnya ialah kesalahpahaman tentang Islam realitas ini. Nah, pada koran tersebut juga menuliskan bahwa bias. Jadi seharusnya di situ ialah bisa terlihat dari banyak konten bernuansa Islam mendapat banyak tanggapan negatif lantaran dengan tidak sesuai dengan nilai humanisme di Indonesia. Next, kita lanjut. Nah, kesalahan ejaan lagi, yakni terdapat pada paragraf ke-10. Kesalahannya, pihak juga mengatakan dan hasil sementara pemeriksaan sanksi tidak didapati adanya motif konten. Melainkan kasus tersebut murni penganiayaan atau pemukulan. Jadi perbaikannya ialah pihak juga mengatakan dari hasil sementara pemeriksaan saksi tidak didapati adanya motif konten. Di situ pada koran tersebut menuliskan melainkan. Jadi kita perbaiki dengan melainkan. Melainkan kasus tersebut murni penganiayaan atas pemukulan. Jadi banyak sekali kesalahan ejaan yang terdapat pada koran dari Tribun Timur e-paper ini. Kemudian kita lanjut. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya bahwa kesalahan penggunaan tanda baca atau penguatasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan perasa pada suatu bahasa. Tanda baca ialah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari suatu kalimat. Jadi mungkin sekian analisis saya terhadap kesalahan yang terdapat pada koran Tribun Timur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.